Baru saja tiba-tiba Mak mengetuk pintu kamar dan menawarkan sebungkus kacang rebus ini. Sebagian sudah saya makan. Mak menawarkannya sambil tersenyum-senyum. Katanya tadi pagi sempat ditegur oleh Melijo, Pak Melijo yang jual kacang ini. Gak usah makan kacang, wong angger mlaku nu wis linu kabeh sikile jarine. Akhirnya Mbak tidak jadi makan kacang ini dan memberikannya kepada saya. Apa sih hubungan antara kacang dengan linu-linu yang dicerita Mbak? Barusan saya membaca lewat Google. Ini Google ya, bukan pernyataan saya pribadi ya. Jenis kacang yang tidak boleh dikonsumsi penderita asam urat adalah kacang tanah. Pasalnya, dalam 1 ons kacang tanah terkandung kurang lebih 22 mg purin. Selain itu, kacang sebaiknya dikonsumsi sebagai camilan, bukan pengganti makanan utama. Itu mungkin yang menjadi ketakutannya. Ada emang faktanya seperti itu. Setiap kali makan ya kacang-kacangan atau makanan tertentu lainnya, saya lupa apa, sering Mbak mengeluh nyeri inilah, lutut lah, inilah apa, pokoknya ada saja keluhan-keluhannya. Makanya memang perlu diantisipasi. Jadi apapun makanan yang diinginkan mesti dicek dulu. Mungkin faktor usia ya, faktor usia memang sudah tidak memungkinkan untuk mengonsumsi apa saja saonoe. Makanan memang harus dipilih, tidak boleh sembarangan, tidak boleh gegabah menentukan makanan yang disuka belaka tanpa dipikirkan apa akibatnya. Tapi masih banyak jenis makanan yang lain yang bisa dikonsumsi. Jadi kalau sekadar kacang saja ya sudahlah. Berarti ini memang menjadi rezeki saya malam ini. Lumayan, sudah saya makan separuh. Ya alhamdulillah, saya masih belum merasa yang dirasakan oleh Mak. Belum pernah merasakan apa yang dirasakan oleh Mak terkait dengan kacang. Jadi saya masih asik saja menyantap kacang. Tapi yang gak sering kadang-kadang saja. Saya ingat sebelum ini saya beli kapan ya, sekian pekan yang lalu. Memang bukan menjadi sesuatu yang selalu saya inginkan sih. Saya kalau makan apa-apa itu enggak melulu itu karena suka terus saya makan terus gitu. Enggak, jadi tetap aja ganti-ganti. Begitu konco-konco. Ini sekilas setelah kemarin saya enggak ada ide apapun untuk bisa dituangkan, untuk bisa dibuat menjadi video. Baru malam ini ada gagasan ini karena tiba-tiba datang kacang ke kamar saya. Ya, sulitnya menjadi seorang YouTuber apalagi pemula seperti saya dan lebih sering bekerja sendirian. Memang harus terus mutar otak untuk mencari ide-ide apa yang bisa dibuat dari video. Ketika datang ide banyak gitu ya bisa saja membuat lebih dari 1 video. Cuman ketika mentok nggak ada ide sama sekali, kemudian secara fisik juga capek karena pekerjaan tertentu, secara psikologis lelah juga, kepinginnya cuman istirahat tidur ya akhirnya tidak membuat video sama sekali. Padahal sayang banget, saya tahu sayang banget karena apa, channel saya Rakloen ini sudah monetisasi, artinya sesungguhnya apapun video yang bisa saya tayangkan itu sudah bisa apa itu ya, dipasang iklan gitu. Itu yang kadang bikin saya menyesal ketika tidak sempat bikin video sama sekali. Ibaratnya kalau orang buka warung gitu ya, saya mau sajikan dagangan apa gitu, pasti ada saja yang nonton, entah 1-2 orang, dan itu berkemungkinan untuk iklan terputar. Ya memang sebaiknya tidak membuat video asal-asalan, tapi seperti pernah saya bilang pada video sebelum-sebelumnya belibet bahwa saya masih belum bisa membuat video yang ya mungkin buat saya pribadi juga saya nyatakan belum layak ditonton. Tapi ya sudahlah, saya mau berproses dulu lah seperti adanya kemampuan saya. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk
saya mulai berpikir untuk membuat video yang lebih bagus dari apa yang sudah saya buat. Lebih bagusnya seperti apa? Kalau yang saya buat sampai hari ini pun masih belum layak tonton, berarti ya sedikit lebih bagus daripada itu. Yang penting kan ada kemajuan gitu ya. Saya akan terus belajar. Itu kan aja. Lain waktu saya akan cerita lebih banyak lagi tentang suka duka saya dalam membangun channel. Ya, seperti banyak YouTuber pemula lainnya, pasti membangun channel itu bukan sekadar hobi atau apalah. Walau memang ada orang yang bilang bahwa wes bikin saja, wes nggak usah mikir ini itu. Tapi tetap saja di otak muncul kemungkinan asik kali ya kalau suatu saat channel saya ini bisa berkembang besar kemudian menghasilkan sesuatu. Itu tidak bisa diingkari. Cuman memang kembali lagi aja ke fokus untuk pada tahap ini belajar dulu sebanyak-banyaknya sambil terus berproses. Apalagi saya bukan tipe orang yang nunggu Peter dulu baru bikin sesuatu. Saya udah sering nyatakan ini juga ya. Jadi hari ini saya bisanya baru selangkah ya selangkah dulu. Nanti pada pembelajaran selangkah ini kan ada saja yang didapatkan untuk bekal melangkah berikutnya, langkah 2, 3 dan seterusnya. Bagaimana dengan pengalaman kanca-kanca pemula? Apakah juga merasakan apa yang saya rasakan, seperti yang saya rasakan kurang lebihnya? Kalau iya ya memang kita harus selalu berpacu untuk membuat sesuatu yang mudah-mudahan bisa menyenangkan banyak orang. Ya. Minimal menyenangkan diri sendiri, puas dengan terus berproses, tidak berhenti sampai di sini. Perjalanan channel saya memang alot. Ya saya sadari mengapa seperti itu ya, karena apa yang saya suguhkan mungkin belum bermakna buat penonton. Nah, itulah PR saya untuk bagaimana mengubahnya agar ke depan mudah-mudahan video saya bisa ditonton dan dikomen. Indikatornya apa? Penontonnya sedikit, jarang sekali, hampir tidak ada yang komen. Sering video tidak ada komen sama sekali. Itu kan salah satu indikator yang membuktikan bahwa memang orang tidak atau belum tertarik dengan video-video yang saya buat, saya unggah. Ya cukup aja, dari kacang bisa sampai lari ke urusan channel. Itu lagi lain waktu ya. Tadi di awal saya sampai lupa mendoakan kanca-kanca, lupa mengucap salam. Guys, moga-moga kita semua selalu sehat dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kacang godok.